Salam sejahtera untuk semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke divisi produksi atau operasional ya. Jadi pada divisi produksi ini terdapat beberapa link, yaitu produksi by PO, artinya produksi yang dilakukan berdasarkan PO yang dibuat oleh marketing. Produksi non PO adalah produksi yang dibuat untuk hanya membuat stok saja, artinya dengan data atau produk yang pernah dibuat ya. Lalu ada rekondisi produk, yaitu adalah merekondisi produk yang ada atau produk yang dikembalikan dari cabang untuk diperbaiki atau di finishing ulang. Kalau riwayat produksi adalah data-data riwayat yang pernah diproduksi. Riwayat material adalah material yang pernah diambil ya. Lihat produk sama seperti pada yang lain, dia hanya menampilkan produk dan stoknya. Lalu ada pengajuan material. Nah, pengajuan material ini adalah pengajuan material berdasarkan PO ya, atau bisa jadi pengajuan manual. Artinya ketika kita mengajukan sebuah pengambilan material, itu diambil berdasarkan kebutuhan BOM yang telah diset berdasarkan quantity, lalu di summary menjadi total pengambilan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu produksi by PO. Kita klik saja. Nah, di dalam produksi by PO itu ada breakdown PO, daftar produksi, riwayat produksi, laporan produksi, dan estimasi packing. Jadi di 1, 2, 3, 4 ini adalah riwayat saja sifatnya dan pengestimasian. Untuk melakukan produksi, Anda boleh klik ini, maka akan muncul PO-PO yang telah didaftarkan oleh pihak marketing. Jadi pihak produksi hanya langsung memproses saja berdasarkan PO yang sudah disending oleh marketing. Misalkan kita klik yang ini ya, karena ini yang kayaknya paling baru, kita sort. Oke, kita cari yang paling baru. Oke, ini. Nah, oke, ini sudah ada progres. Kita cari yang belum ada progresnya. Oke, coba ini. Oke, ini belum ada progres. Nah, pada produk ini melalui 10 tahapan ya. Nah, kita bisa lihat. Jadi tahapannya bisa terlihat di sini. Tahapan ini di set up berdasarkan data awal ya. Setiap produk itu kita setting tahapannya gitu. Nah, bagaimana membuat PO? PO itu dibagi menjadi dua. Ada PO produksi pabrik secara internal, artinya diproduksi sendiri sampai dengan finishingnya, atau dikirim ke pengesub. Sebetulnya dua-duanya sama saja, mempunyai modul yang sama, hanya bedanya kalau pabrik sendiri itu mungkin tidak ada proses kasbon material atau biaya produksi. Artinya biaya produksi itu sudah dibebankan ke dalam biaya buruh ya harian gitu. Jadi sudah di-include ke dalam sistem yang ada di Haris gitu. Nah, kita akan bahas saja model yang ada di pengesub dulu. Oke, kita klik. Nah, untuk memberikan order kepada pengesub, kita lihat tanggal mulainya kapan, lalu kita bisa pilih pengesubnya, misalkan Iwan misalkan. Oke, lalu nomor produksi ini sudah auto ya, biarkan saja. Catatannya misalkan ini adalah tes produksi. Oke. Nah, ini adalah produknya. Lalu ini adalah ketersediaannya. Nah, ini adalah jumlah barangnya. Jadi saya hanya memasukkan data 1 ya. Kita masukkan saja 1, lalu biaya jasanya berapa? Misalkan biaya jasanya anggaplah 80.000 misalkan. Pilih tahapan. Nah, apa yang dimaksud dengan pilih tahapan? Pilih tahapan ini sama saja nanti dengan yang ada di dalam produksi. Bisa saja nanti akan saling switch ya antara produksi internal dan pengesub ya. Misalkan nanti di tahapan pertama itu semua ada di pengesub sampai dengan proses pembuatan frame, whipping dan lain-lain misalkan. Lalu endingnya misalnya finishingnya semua dilakukan oleh internal perusahaan, misalkan oleh produksi ya, bagian produksi kita.
otomatis pada produksi kita tinggal memilih saja sisanya. Tapi itu harus terlebih dahulu diproses dulu secara keseluruhan by product itu keseluruhannya gitu. Jadi tergantung juga kuantitinya. Jadi masih jika memang ada disisakan atau misalnya dibagi dua, nanti produksinya sekian, internal, pengesupnya 10 dari 20 permintaan misalkan 10 itu bisa berdasarkan tahapannya saja bisa. Jadi aplikasi ini kita buat secara fleksibel ya dan tetap menghitung jumlah secara proporsional seperti itu. Misalkan kita akan memasukkan persiapan bahan baku mungkin pembuatan rangka kayu, pembuatan rangka rotan, pengamplasan misalkan dan anyam. Nah, ini opsional ya, artinya teman-teman bisa setup sendiri atau bisa merubah sendiri tahapannya, nama tahapannya. Ini sangat fleksibel. Jadi mengikuti kontur kerja yang ada di dalam perusahaan Anda ya, gitu ya, teman-teman sendiri. Oke, kita simpan. Nah, ini ada 5 tahapan yang telah kita simpan. Selanjutnya lalu kita klik proses order sekarang. Oke, klik OK. Maka secara otomatis akan terdistribusi. Nah, telah masuk ke dalam order pengasuh. Ya, jadi sebetulnya prosesnya mirip ya, mirip saja. Bedanya hanya nanti ini ditagihkan ke keuangan. Itu saja bedanya. Seperti itu. Kita lihat ya, formnya. Nah, sama kan? Prosesnya sama. Tidak ada, hanya bedanya di sini tidak ada pengesub. Gitu. Oke, kita lihat. Untuk memprogres ya, kita bisa klik ini. Nah, ini ada progres total ya, persentase total dari PO ini. Jadi dia totalnya itu dari progres terakhirnya apa. Kita klik detail. Ini ada grafik di sini, grafik progres. Ini adalah grafik progres per produk. Jika misalnya ada lebih dari satu produk, ini kebetulan hanya satu ya. Nah, untuk melakukan progres, teman-teman bisa melakukan update di sini ya. Klik update. Nah, dia akan masuk ke detail produknya. Nah, apa yang akan diprogres misalnya? Ini akan diprogres satu persatu ya. Atau misalnya persiapan bahan baku jumlahnya 1. Jika misalnya di sini 2, dimasukin 1, nanti akan tersisa 1 di persiapan bahan baku gitu. Kita simpan progresnya. Nah, ini akan langsung 100% di persiapan bahan baku karena jumlahnya cuma 1. Jika misalnya jumlahnya 4, nanti akan dihitung secara proporsional. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Oh, ada berikutnya kita pembuatan rangka kayu. Masukkan juga jumlahnya 1. Nah, kalau ada catatan Anda boleh masukkan sini. Simpan. Dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, ini akan sudah termasuk progres presentasinya ada. Gitu. Oke ya. Di sini ada tutorialnya, Anda boleh baca. Caranya. Tutorial singkat ya. Kalau Anda lupa atau bisa Anda ulangi lagi saja video ini. Begitu. Oke, kembali ke breakdown PO. Nah, artinya sudah ada persentase mulai meningkat nih tahapannya. Kalau produknya banyak nanti akan muncul semua. Nah, ini adalah detail persentasenya. Anda bisa lihat dari sini, bisa, dari dalam juga bisa. Jadi sistemnya sangat fleksibel ya. Oke, ini adalah datanya. Nah, ini adalah aksinya. Jadi boleh dari sini, kliknya boleh dari sini atau sini, sama saja. Cuman kalau di sini, dia akan ada list lagi. Kalau ini kan langsung list ya, langsung listnya gitu. Oke. Jadi progres ini bisa Anda lakukan sampai dengan 100% gitu. Kita lanjutkan lagi misalkan sampai dengan kita buat sampai dengan 100%. Klik, 1, simpan. Oke, ini akan dicoret ya. Kalau yang sudah beres nih coret nih, sistem coret. Pengamplasan, oke, 1, info stok sudah masuk, tersedia 1 piece. Dia akan memberitahu sistem itu ya. Simpan. Oke, jadi sudah 90% ini. Pesannya simpan. Oke. Selesai. Artinya seluruh progres telah selesai. Kita bisa kembali ke breakdown PO.
Oke, sudah ya. Nah, data ini artinya sudah selesai diproses. Nah, kenapa baru separoh? Karena dia tidak seluruhnya diproses oleh pengasup ini. Misalkan kita akan paralelkan, kita buat lagi PO internal dengan jumlah 1. Ini boleh masukkan biaya jasa, misalnya ini sebagai patokan saja. Misalkan kalau internal kita biaya jasanya 45.000. Pilih tahapannya. Nah, ini tahapan yang tersisa. Karena tahapan yang sebelumnya sudah diambil sama pengasup ya. Kita klik semua, lalu klik simpan. Kita proses sekarang. Oke. Oke, jadi ada 2 tahapan sekarang ya. Ada dari pengasup dan ada pabrik. Ini fleksibel ya, artinya produk bisa banyak, bisa lebih dari 1 ini. Jadi mungkin butuh ketelitian ya saat nanti mengerjakan dari pihak produksi ataupun marketing, karena marketing bisa membantu nanti untuk proses untuk peningkatan progres ya. Biasanya di pengasup misalkan dia bantu untuk progres. Karena nanti kita akan siapkan juga link dashboard untuk marketing yang ada progress reportnya. Tergantung marketingnya siapa ya gitu nanti. Oke, kita lihat ordernya. Oke, ini ada 2 ya. Satunya pabrik, satunya pengasup. Oke, kita klik yang ini. Oke, nah ini kan belum selesai nih. Kita akan update dan selesaikan. Rakitan 1, simpan. Finishing, klik, simpan. Ini simulasi saja ya, nanti kondisinya situasional. Bisa saja ada sisa di sini. Klik, pemasangan, simpan. Oke. Lalu terakhir adalah, ini masih ada ya. Quality control, oke. Simpan. Oke. Kita refresh kalau gagal. Sudah masuk ya. Packing final. Ya. Kita simpan. Ya, oke, progres berhasil ya. Jadi kadang jangan takut kalau ada error, di sini tinggal di refresh saja ya. Refresh saja. Gitu. Biasanya itu terputus karena koneksi. Atau karena kecepatan komputer lagi down. Tapi pastikan ini sudah terchecklist dan progres sudah masuk ya di sini. Oke. Ini ada 1 dan banding 1, misalnya ini ada 10. 1 dari 10, 2 dari sekian dan seterusnya gitu. Oke, ini sudah selesai, artinya produk sudah ready to use nih untuk di packing list nantinya. Karena produk dianggap sudah 100%. Seperti itu. Ini masih berjalan, kenapa? Kita lihat dulu ya. Oke. Oke, ini sudah 100. Sudah selesai. Oke. Oh ya, karena dia di finishingnya di luar ya, di sini ya. Hitungan pastinya karena dia tidak melakukan, kenapa seperti ini? Karena dia tidak melakukan seluruh prosesnya. Gitu. Jadi finishingnya ada di sini. Jadi memang dia akan melihat finishingnya gitu. Tuh yang takut karena memang ini sudah 100%. Jadi kita lihatnya di sini saja. Oke, sudah penuh. Ya, jadi ini akan masuk ke stok. Nah, kenapa tidak ada masuk stok? Karena kita tidak memutasikan di stok. Jadi dia baru di order ya. Karena stok itu fungsinya nanti ketika masuk stok itu dia akan masuk ke dalam stok produk lokal nantinya untuk masuk ke penjualan lokal atau penjualan cabang. Jadi biarkan saja dia di posisi ini gitu ya. Oke. Untuk produksi seperti itu ya. Jadi untuk produksi dia akan selesai seperti itu karena kelanjutannya setelah 100% yang akan memprogres adalah ekspor dan marketing ya. Jadi dia akan buat packing list produk yang sudah dianggap ready, sudah di packing. Artinya produk yang sudah dianggap 100%. Dia akan dibuat packing list atau dan loading dan lain-lain gitu ya. Kalau ini adalah daftar produksi. Nah, ini ada daftar produksi yang sudah dilakukan ya. Masuk dan lain-lain. Ini kalau kosong ini dia memang mungkin bukan di finishing. Jadi yang ada hijau ini finishing. Oke. Oke, nanti kita akan modifikasi lagi ya sedikit ya.
biar lebih cantik nanti datanya. Oke, ini adalah laporan produksi. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu estimasi packing. Estimasi packing, modul estimasi packing. Ini hanya modul saja perhitungan ya. Nah, ini kebetulan belum ada perhitungannya. Nah, tinggal diklik setting. Nah, ini untuk packingnya apa gitu. Dia akan bisa diestimasi dari produksi juga. Misalkan inner box berapa, jumlahnya berapa, masuk, simpan. Misalkan. Oke. Jadi akan terjadi estimasi per itemnya ya, gitu. Ini dummy saja ya, mungkin nanti nilainya boleh dikomunikasikan jika ada ketidaksesuaian ya. Nah, seperti itu. Kita back saja. Oke. Karena ini untuk menghitung estimasi saja sebetulnya, membantu pihak produksi ya, untuk mengelola dan mengestimasi saja. Karena harga sudah di-set dari awal sebetulnya. Harga yang memang sudah diestimasi. Jadi sebetulnya setiap produksi itu dia ataupun PPIC dan lain-lain itu tetap patokannya nanti akan ke PI gitu. Untuk data realistisnya itu akan juga diproses berdasarkan harga produksi ya. Harga produksi sebetulnya nanti akan dihitung dan itu akan menjadi laba. Seperti itu. Ya, oke. Seperti itu ya untuk produksi dan riwayatnya gitu. Lalu di sini nanti kita lanjutkan ke PO non produksi. Sebetulnya sama saja ya, mungkin kita skip saja yang ini. Nanti ada rekondisi dan pengajuan material mungkin ya. Kalau yang lain mungkin sudah sebetulnya singkat saja nanti. Kita akan langsung bahas materinya ke rekondisi dulu lalu pengajuan material. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan.